Secara garis besar sama kayak gini sebenarnya, cuman lebih detail. Jadi lihat modul 4-nya. Jadi kalau neraca itu daftar yang sistematis dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi neraca itu menganut ke persamaan akuntansi tadi isinya. Jadi ada aktiva, hutang, sama ekuitas. Aktivanya apa? Yaitu ini. Kalau di sisi kiri, sebelah kiri, ini tempatnya aktiva ya. Itu berarti sisi debit. Sedangkan sisi sebelah kanan, itu tempatnya utang sama ekuitas. Itu sisi kredit. Jadi nanti mencatat jangan balik, jangan sampai kreditnya ditulis di sebelah kiri terus debitnya di sebelah kanan, bukan gitu. Jadi tempatnya debit itu di sebelah kiri, tempatnya kredit itu di sebelah kanan. Terus tadi yang masuk aktiva lancar apa aja ya? Ingat nggak? Istilahnya bukan uang tunai ya Mbak Ami ya, tapi pakai kas. Jadi uang tunai itu kita ngomongnya kas di sini. Untuk nanti dicatatnya di laporan keuangan juga kata-katanya kas. Jadi kalau misalnya ada transaksi dibayar secara tunai ya berarti kita mencatatnya kas. Ada apa pada kas kayak gitu. Bukan uang tunai. Jadi nggak ada namanya akun uang tunai. Tapi pakainya kas. Oke? Apa yang kurang dari 1 tahun yang apa Mbak Sulastri? Aktiva lancar. Oke, contohnya. Kas hutang. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Neraca itu bisa juga disebut balance sheet ya. Ya pokoknya yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Persediaan juga bisa. Ini kita lagi bahas neraca sekarang. Nggak denger tah? Kurang jelas? Halo, halo? Nggak denger tah suara saya? Oh. Sekarang jelas. Tes. Jelas. Oke. Ini sekarang masih bahas neraca. Jadi di aktiva tadi. Tadi tempatnya debit di kiri apa kanan? Ingat nggak? Debit kiri apa kanan? Yo. Debit loh. Kori itu apa mas? Kori.
Oke. Waduh, ini kenapa enggak musyawarah mufakat nih? Iya, sebenarnya Mbak Endang bener. Kalau dari sisi kita sebelah kiri nyatetnya. Jadi kalau dari bukunya mungkin itu sebelah kanan, tapi kalau kita lihat dari sisi kita aja ya kan, karena nanti kita yang nyatet. Jadi kalau Aktiva itu tempatnya debat itu tempatnya sebelah kiri. Terus kredit itu tempatnya sebelah kanan. Tadi yang di kredit apa aja ya? Di neraca bagian kredit itu terdiri dari apa saja? Oh iya, iya itu dulu deh. Utang. Selain utang, utang sama ekuitas. Oke. Terus kembali ke aktiva. Aktiva tetap tadi apa aja? Nah, terus kalau kita bilang peralatan, peralatan itu masuknya di aktiva lancar. Tapi kalau kita bilang mesin, itu masuk aktiva tetap. Jadi jangan pakai kata peralatan ya. Kalau kita peralatan itu biasanya masuk lancar. Tapi kalau kita mesin, kata-katanya mesin itu masuk tetap. Oke? Ya, tanah, kendaraan, bangunan, mesin, gedung, itu masuk aktiva tetap. Ya, jadi jangan pakai kata-kata peralatan. Ya, kalau peralatan itu nanti masuknya ke aktiva lancar. Oke. Nah, ini neraca. Jadi cara bikinnya kayak gitu. Terus inget, debit sama kredit itu harus sesuai apa enggak jumlah akhirnya? Harus seimbang apa enggak? Jadi kalau misalnya debitnya 1 juta, kira-kira kreditnya harus 1 juta enggak? Oke. Judulnya aja tadi balance sheet kan. Neraca itu berarti harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah di pencatatannya. Ada yang salah masuk akunnya di mananya, oke? Di antara debit sama kredit harus seimbang. Kalau salah berarti ada yang salah di atasnya. Kan itu kan hasil akhirnya kan yang harus seimbang. Kalau hasil akhirnya nggak seimbang, berarti di dalamnya itu ada transaksi yang miss. Ada yang mungkin nyatetnya kelebihan atau mungkin nyatetnya nilainya di bawah nilai yang seharusnya, itu harus dicek. Kayaknya akuntansi itu perlu teliti dan akuntansi ini perlu latihan. Jadi harus banyak-banyak latihan ya biar tahu ini akun ini kalau ada transisi kayak gini masuknya ke apa, kalau ada transaksi kayak gini masuknya kemana. Kalau nggak latihan nggak bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus tadi kalau ekuitas tadi terdiri dari saham sama modal. Kalau sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, harus tahu apa aja yang di debit itu apa, yang di kredit itu apa. Nanti kita bahas di modul 2. Adanya kayak gitu.